Halo semuanya, perkenalkan nama saya Medri Trince Putri Holos. Saya merupakan mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitokimia. Jadi fitokimia ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang senyawa organik yang disimpan dan diperoleh dari tumbuhan, yaitu seperti struktur kimia, biosintesis, metabolisme, serta penyebaran secara alami dan fungsi biologis dari senyawa organik. Jadi sejarah dari fitokimia ini pada awal abad 19 ada buku yang bernama Materia Medica. Ini dibagi menjadi dua, yaitu farmakognosi dan farmakognosi fitokimia. Fitokimia ini berasal dari kata fitosemikal. Fito itu yang berarti tumbuhan atau tanaman, dan semikal itu zat kimia. Jadi fitokimia ini berarti zat kimia yang berada dalam tumbuhan. Tentang bahan alam. Bahan alam ini merupakan bahan yang dapat diperoleh dari alam tanpa diperlukan proses sintesis. Bahan alam ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Jamu ini merupakan obat tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral atau sediaan galvanik atau campuran lainnya yang dibakukan dan dipergunakan dalam pengobatan berdasarkan pengalaman. Sementara untuk obat herbal terstandar, yaitu bahan yang telah distandarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi yang harus memenuhi persyaratan aman dan mutu sesuai dengan persyaratan berlaku serta klaim khasiat yang dibuktikan secara ilmiah atau praklinik. Untuk fitofarmaka, yaitu bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya dengan uji praklinik pada hewan dan uji klinik pada manusia. Selanjutnya yaitu ada ekstraksi. Ekstraksi ini merupakan proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut untuk mendapatkan zat yang kita inginkan. Klasifikasi dari ekstraksi ini dibagi menjadi 4. Itu ada pertama, ada ekstraksi kolet, yaitu ekstraksi ion logam yang berlangsung dalam mekanisme pembentukan kelat. Selanjutnya itu ada ekstraksi solvasi, itu ekstraksi yang dimana zat diekstraksi disolvasikan ke fasa organik. Pada pembentukan melalui solvasi pasangan ion ini, ion kompleks yang terbentuk dapat berupakan anion atau kation yang selanjutnya bergabung dalam kation atau anion lainnya. Selanjutnya itu ada ekstraksi pembentukan senyawa ion. Itu ekstraksi ini berlangsung melalui pembentukan senyawa netral atau yang tidak bermuatan, kemudian diekstraksi ke fasa organik. Selanjutnya itu ada ekstraksi sinergis, yaitu ekstraksi ini menyatakan adanya kenaikan pada hasil ekstraksi yang disebabkan oleh adanya penambahan ekstraksi dengan memanfaatkan pelarut pengekstraksi. Selanjutnya itu ada metode ekstraksi. Metode ekstraksi ini ada maserasi. Pertama, maserasi ini adalah proses ekstraksi simplisia menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengadukan pada suhu ruangan. Jadi prinsip dari maserasi ini yaitu proses melarutnya zat aktif berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu pelarut atau like dissolvers like. Keuntungannya itu peralatannya yang sederhana. Sementara kerugiannya itu waktu yang diperlukan itu untuk mengekstraksinya cukup lama. Juga cairan penyarinya yang digunakan terlalu banyak. Selanjutnya itu ada sokletasi. Sokletasi ini merupakan proses untuk menghasilkan ekstraksi yang dilanjutkan dengan proses penguapan. Prinsip kerjanya itu penyari dilakukan secara berulang-ulang sehingga hasil yang didapatkan sempurna dan pelarut yang digunakan itu relatif sedikit. Keunggulannya itu ekstraksi pelarut yang digunakan itu sedikit dan sampel yang diekstraksi itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga ekstrak yang kita butuhkan itu sempurna. Sebenarnya untuk kelemahannya itu tidak dapat dipakai untuk mengekstrasikan bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian.
Selanjutnya itu ada perkolasi. Perkolasi ini merupakan proses mengekstraksi senyawa terlarut dari jaringan selular simplicia dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna yang umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Prinsip kerja dari perkolasi ini tuh serbuk simplicia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Kelemahannya itu dari metode ini diperlukan banyak pelarut dan waktu yang sangat lama. Keuntungannya itu tidak memerlukan pemanasan sehingga teknik ini baik untuk substansi termolabil yang tidak tahan panas. Selanjutnya ada reflux. Reflux ini merupakan ekstraksi dengan pelarut yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut selama waktu tertentu dengan jumlah pelarut tersebut selama waktu tertentu dan jumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin dan balik atau kondensor. Keuntungannya itu dari metode ini adalah digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar dan tahan pemanasan. Untuk kerugiannya itu adalah membutuhkan volume total pelarut yang besar dan sejumlah manipulasi dari operator. Prinsip kerjanya yaitu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alat bulat bersama-sama dengan cairan penyari, lalu dipanaskan uap-uap cairan terkondensor pada kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan yang akan turun kembali menuju labu alat bulat. Itu selanjutnya ada infusa. Infusa ini adalah ekstraksi dengan pelarut air pada suhu penangas air dan tercelup dalam penangas air. Suhu yang terukur itu ada 96 sampai 98 derajat Celcius selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Prinsipnya ini untuk melakukan proses infusa maka kita harus mempersiapkan satu panci yang terdiri dari 2 buah panci yang saling bisa ditumpuk atau panci tim. Panci yang di atas digunakan untuk menaruh bahan yang akan diekstraksi bersama pelarutnya yaitu air, masing-masing dengan takaran tertentu. Kelebihan dari infusa ini adalah peralatannya sederhana dan mudah dipakai. Dan biayanya murah, dapat mencari sintetisnya dengan pelarut air dalam waktu singkat. Kalau kekurangannya yaitu sari yang diekstraksi tidak stabil dan mudah tercemar oleh bakteri dan kapan saja bisa tercemar. Ini ada ekstraksi cair-cair, ada ekstraksi cair berkesinambungan. Perbedaannya itu ekstraksi berkesinambungan ini adalah proses ekstraksi dilakukan secara berulang dengan pelarut yang berbeda. Dan sirkulasi pelarut dan prosesnya tersusun berurutan beberapa kali dan dilakukan guna meningkatkan efisien jumlah pelarut dan dirancang untuk bahan dalam jumlah besar yang terbagi dalam beberapa bejana ekstraksi. Sementara untuk ekstraksi cair-cair yaitu merupakan pemisahan komponen kimia di antara 2 fase pelarut yang tidak saling bercampuran di mana sebagian larut pada fase pertama dan sebagian larut pada fase kedua. Lalu kedua fase yang mengandung zat terdispersi dikocok dan didiamkan sampai terjadi pemisahan sempurna dan membentuk 2 lapisan fase cair dan komponen kimia. Selanjutnya yaitu untuk menjaga diri kita terpapar atau terinfeksi dari virus COVID-19 yaitu kita harus mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Yaitu yang pertama kita harus melakukan physical distancing, yang kedua kita harus melakukan social distancing, dan jika ingin pergi kemana-mana kita harus menggunakan masker, dan jika ingin keluar sebaiknya kita di rumah saja, dan bila ada keperluan mendesak sebaiknya kita menggunakan masker, dan selalu cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, juga makan makanan yang bergizi. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.